Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sehat, salam bugar dan gembira selalu dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Saya Coki Sitohang. Saya Permatasari Harahap, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi dan juga solusinya. Tentu saja hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jangan pernah abai dengan hipertensi, karena banyak orang yang sudah menderita hidupnya karena lalai dengan menjaga tekanan darahnya agar tetap normal. Nah, hal ini dirasakan oleh Bapak Akbar nih. Ya. Beliau terkena stroke ketika beberapa tahun punya hipertensi. Nah, awalnya Pak Akbar mengira tekanan darahnya itu tidak akan bermasalah ketika gejala yang dirasakan sudah mulai membaik, pemirsa. Dan dia akhirnya menghentikan obat darah tinggi yang dikonsumsi karena merasa baik-baik saja, udah mendingan lah gitu. Tahunya beberapa tahun kemudian, pemirsa, anggota badan sebelah kirinya tiba-tiba terasa lemas dan bicaranya pun menjadi pelo. Dampak dari stroke ini membuat kehidupan normal menjadi berubah total. Mas Akbar sekarang ini sudah bersama dengan kami, dengan narasumber lain yang juga akan melengkapi keterangan beliau dan mengedukasi kita semua. Mas Boyke Dianugraha. Halo, sehat ya? Salam sehat, Mas Boyke. Halo Mas Akbar. Mas Akbar. Apa kabar? Baik, siap untuk berbagi dengan para pemirsa Metro TV. Wah, mantap. Mas Akbar, awalnya bagaimana kok bisa kena stroke? Tolong ceritakan ke kami. Ya, waktu itu kan saya didiagnosa positif terkena COVID, SARS COVID-19. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri berjalan baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saya ingat hari ke-6, saat itu saya mau bangun pagi, mau ke kamar mandi. Mendadak tiba-tiba tubuh sebelah kiri saya lemas. Ya, lumpuh lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Wajah saya juga turun, bicara juga pelo, seperti itu. Sebelum-sebelumnya tahu nggak ada riwayat misalnya tensinya tinggi atau kolesterol? Saya punya riwayat tensi tinggi, ya. Cuman ya itu mungkin karena saya lagi masa muda-mudanya ya, merasa fit gitu, kuat, ya denial aja gitu. Boleh tahu tensinya pada saat sebelum terkena stroke? Biasa itu saya di angka 150-160. Oh, udah tinggi. Itu udah mulai tinggi. Pola hidupnya dulu dari mulai pola makan, istirahat, seperti apa? Kok bisa sampai tinggi gitu tensinya akhirnya kena stroke? Ya kita makan sembarangan ya. Makanan tidak ada pantangan? Nggak ada pantangan. Ya kapan aja diajak makan keluar sama klien sama teman, ayo gitu. Dan itu makanannya berat-berat ya. Yang setelah saya stroke saya pelajari itu yang harusnya dihindari ya. Merokok juga? Merokok officially enggak ya saya. Artinya kalau ngumpul mungkin iya ya. Saya tidak mengantongi rokok. Social smoker. Mas Akbar ada aktivitas fisik yang rutin nggak? Setiap hari berolahraga misalnya ketika itu yang saya menyesal ya. Mas Akbar selain tensi yang tinggi, ada kolesterol juga nggak? Kolesterol ada. Tinggi tapi juga? Itu setelah saya stroke itu saya ketahui. Setelah diperiksa oleh tenaga medis baru saya ketahui ada kolesterol. Dampak yang Mas Akbar rasakan saat ini yang paling dirasakan itu apa setelah terkena serangan stroke? Identitas diri saya itu seperti hilang. Ya. Siapa saya itu dulu itu hilang. Jadi harga diri saya udah di titik paling rendah. Ya. Yang saya rasakan saya tidak berdaya ya. Harusnya saya bisa bantu keluarga, kok nggak bisa gitu. Mas Akbar, boleh kami cek kondisi fisiknya dari jauh begini? Boleh. Apa sih Mas yang menjadi kendala utama? Tangan saya masih menekuk ya. Untuk berjalan juga? Berjalan ada masalah tentu. Berdiri perlahan ya? Perlahan ya. Perlahan ya. Itu maksimal, Pak? Ini maksimal. Bisa dimajukan ke depan tangannya? Tidak bisa. Diluruskan susah? Jadi ke samping ya? Tadi saya berapa kali melihat bahasa tubuhnya Mas Akbar berusaha meluruskan, membantu. Nah gitu ya, mesti dibantu ya? Harus dibantu. Kalau dilepas, tangan kanannya berarti dia balik jatuh, lagi? Balik lagi. Ujian banget ya bagi saya ya. Jadi saya seperti mengharapkan belas kasihan untuk bisa survive, melanjutkan kehidupan saya. Baik itu dari istri, dari keluarga-keluarga saya, karena memang keterbatasan saya. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas sendiri di rumah seperti ke kamar mandi, itu masih butuh bantuan gitu. Walaupun saya perlahan-lahan udah mulai bisa jalan sendiri ke kamar mandi,
Tapi di awal-awal apa-apa saya lakukan di atas tempat tidur. Itu benar-benar Masya Allah ya, support dari istri saya itu luar biasa sekali ya. Beliau dukung penuh ya? Iya, dukung penuh untuk sembuh dan dia yakin kalau ini pasti akan sembuh. Mas Boyke, kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu, ini gimana? Stroke tidak mengenal umur. Kalau dikatakan bahwa stroke mau umur 50-an nanti kena, enggak. Ya, ini bukti 40 tahun the peak performance ya dari seorang laki-laki yang kehilangan harganya, kehilangan segalanya karena stroke. Oleh karena itu kita harus waspada. Apa sih yang terjadi pada kondisi daripada Pak Akbar ini? Nah, inilah dia. Ya, kalau kita lihat di sini pemirsa, ya terjadi penyumbatan, terjadi plak-plak seperti ini. Nah, tergantung di mana plak ini menyumbat. Pada Mas Akbar, penyumbatannya terjadi di pembuluh darah kepala. Akibatnya aliran darah di kepala tersumbat, bagian dari otak mengalami gangguan, akibatnya sensorik dan motoriknya terganggu. Dan terjadilah apa yang disebut dengan stroke ini. Oke, lalu apa solusinya Mas Boyke? Pola hidup sehat. Check up kesehatan tensi lah tiap hari atau tiap seminggu sekali, di mana-mana juga ada. Ya kan? Betul. Dan yang ketiga ya memang apalagi kalau sudah punya keturunan. Ya, orang tua misalnya ada hipertensi atau pernah mengalami stroke, waspada bahwa itu akan menurun dan bisa terjadi pada diri kita. Ya kita bantu juga dengan menggunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk mengatasi pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah, sehingga itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan jangan sampai stroke ini terjadi. Pencegahan itu Pencegahan itu penting. Ditambah kan kita tahu teknologi laser ini kan makin lama makin berkembang. Dan orang-orang stroke itu kelumpuhannya terjadi juga pada otot, pada syaraf yang tidak merespon dengan baik. Makanya ditambahkan dengan teknologi yang terbaru ini, dengan teknologi NMES. Wah ini ya, neuromuskular, kemudian electrical stimulation. Jadi distimulasi juga ya si otot dan syarafnya itu, sehingga pemulihannya akan menjadi lebih baik. Dan kita akan ulas lebih dalam lagi seperti apa manfaat dan juga cara kerja dari teknologi laser sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kita hari ini Mas Akbar, usianya masih 42 tahun, masih muda. Ada riwayat hipertensi, tensinya tinggi, cuma tidak mengikuti saran dokter karena merasa baik-baik saja. Sampai akhir di tahun 2021, ia terserang stroke di tubuh bagian sisi kirinya. Gimana Mas Akbar terus bisa menjaga, merawat rumah tangga sebagai kepala keluarga, sebagai imam setelah kena stroke ini? Gimana dinamikanya, Mas? Betul. Nah, disitulah diuji kesabaran. Saya sangat apresiasi kepada istri saya, mau merawat saya. Saya di rumah, ya, di rumah, di kamar, di tempat tidur itu, semuanya saya lakukan di situ. Didukung oleh, alhamdulillah, istri saya yang baik, gitu ya. Syukur, alhamdulillah. Jadi stroke ini bukan hanya menyerang saya saja, tapi menyerang satu keluarga. Ya. Bisa dikatakan bukan hanya saya kehilangan harga diri, satu keluarga kehilangan harga diri. Mas Akbar, ada nggak masa-masa sulit saat stroke ini? Mas lagi dirawat oleh istri, kemudian ada masalah komunikasi yang muncul? Jelas. Kita stroke, pasca stroke, emosi kita itu fluktuatif ya, labil, ya. Mudah dapat input sedikit, dapat stimulasi sedikit, kita bisa mudah naik emosi kita. Ya, saya bersyukur, alhamdulillah diberikan keluarga yang baik, yang support saya. Tapi begitu pun bukan berarti saya denial lagi ya. Sudahlah, istri saya juga baik kok, nggak pergi kemana-mana. Saya tidak mengusahakan, jangan juga seperti itu. Apalagi yang sudah penyintas stroke ya. Kita harus benar-benar menjaga. Nah, nanti saya minta Mas Boy bisa bantu untuk apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi stroke berulang, karena statistiknya mengatakan stroke berulang itu besar kemungkinan bagi penderita stroke dan cenderung lebih menyakitkan lagi dari stroke yang pertama. Silakan Mas. Pemirsa, tentu kita harus selalu melihat pada 4 hal. Pertama adalah tentu pola hidup sehat.
Ya. Yang kedua, jangan lupa cek selalu kesehatan. Kolesterol dan tensi tentu harus dicek ya, dengan gula juga. Kemudian yang ketiga, kalau memang dokter memberikan obat, diminum secara teratur. Jangan menghentikan obat atas kemauan sendiri. Udah enakan, nggak bisa. Ya, apalagi obat hipertensi. Ya. Dan yang keempat, ya kita gunakan teknologi. Ya. Yang bisa membantu. Teknologi ini untuk apa? Teknologi ini memang khusus diciptakan untuk darah dan pembuluh darah, ya. Dan sekarang dilengkapi dengan teknologi yang bisa membantu untuk perbaikan syaraf maupun otot pada penderita-penderita stroke. Wow. Apa sih yang dilakukan oleh teknologi laser ini untuk darah? Dengan teknologi laser, ketika sinarnya itu dinyalakan, ya, maka dia akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang mengakibatkan penyumbatan tadi dengan mekanisme yang namanya fibrinolisis. Ya. Lalu yang dia juga mencegah terjadinya penempelan-penempelan. Kenapa? Karena yang namanya keping darah kalau sudah kental itu cenderung lebih suka berdempet-dempetan, menempel-nempel. Iya. Itu dicegah. Ya. Sehingga aliran darah menjadi lancar. Lalu pembuluh darahnya apa yang dibantu oleh teknologi laser? Sinar birunya, dia akan mengaktifkan nitric oxide yang ada pada pembuluh darah yang semakin berkurang ya. Pada orang menopause, pada proses penuaan, itu akan diaktifkan sehingga pembuluh darahnya menjadi melebar. Pembuluh darahnya menjadi elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menurun. Sinar kuningnya apa? Dia yang namanya sinar kuning itu kita sebut sebagai happy light, ya. Bapak kan emosi, pengen marah melulu, merasa harga diri sehingga dibuat sedikit happy. Happy-nya karena apa? Karena dia tidurnya lebih nyenyak, imunitasnya menurun, menjadi lebih bahagia. Itu baru yang si teknologi laser. Sekarang dikembangkan lagi dengan teknologi NMES tadi. N itu neuro, M itu adalah muskuler, kemudian E electrical, kemudian S stimulation. Jadi saraf dan otot yang lumpuh gara-gara stroke itu akan dibantu stimulasi dengan stimulasi listrik ya, seperti ini, lihat tuh. Ya, akan dibantu ya sehingga dia kembali aktif kembali. Wow. Ya. Nah, akibatnya apa? Otot-otot yang sudah lumpuh tadi, dia akan memberikan sinyal lagi ke otak. Otak, sekarang otaknya itu sudah bergerak lagi loh. Maka otak akan memerintahkan untuk memperbaiki saraf, untuk memperbaiki otot-otot yang rusak tadi. Jadi jangan pernah abai dengan namanya hipertensi. Apalagi hipertensi terkenal dengan julukannya adalah the silent killer. Terkadang tidak ada gejala apapun yang kita rasakan. Iya, tiba-tiba. Mas Akbar ini ada gejala sebenarnya, tapi beliau abai. Itu dia. Dampaknya jadi seperti ini ya, Coki ya. Benar. Tapi sekarang sudah ada solusinya ya pemirsa. Bagi Anda yang punya hipertensi, kolesterol tinggi, Anda punya diabetes, ada teknologi laser yang hadir di sekitar Anda, siap-siap untuk bergaul dengan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan ada satu lagi teknologi, ini ada sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang dapat membantu pasca stroke, itu bisa membantu motorik penyintas stroke untuk tetap dapat bergerak. Benar. Jadi, pemirsa, bagi Anda yang punya keluhan yang sama seperti Mas Akbar ini, terlebih Anda juga punya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, ingin sehat terus, gunakan dua teknologi ini yang terdapat dalam satu alat, yaitu sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu, seperti apa sih atau bagaimana penjelasan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat? Mas Panji, silahkan. Mari kita manfaatkan teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor resiko stroke juga bisa diturunkan seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Apalagi jika kita sinergikan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bermanfaat untuk memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk memberikan stimulasi kontraksi otot sehingga bisa membantu mencegah penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat sinergi dari dua teknologi ini dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Ini merupakan inovasi terbaru
pelopor dan yang pertama di Indonesia yang menghadirkan sinergi dari teknologi low level laser dan juga teknologi NMAS. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi serta titik akupuntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan, misalnya di area lengan ataupun di area kaki. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan juga keluarga bisa merasakan manfaat sinergi dari kedua teknologi ini. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, saat ini kami sedang menyemangati seorang penyintas stroke berusia sangat produktif, yaitu 42 tahun umurnya sekarang. Karena beliau abai terhadap kesehatannya, tensinya udah ketahuan tinggi, tapi tidak melakukan upaya-upaya maksimal untuk menurunkan tensinya, akhirnya kena stroke. Namun cerita tragis itu kemudian sekarang menjadi cerita inspiratif. Ya. Ini menguatkan kita semua loh. Karena ternyata di dalam keluarganya juga ada kekompakan, ada keharmonisan yang selalu diupayakan. Dan akibatnya karena kesetiaan sang istri juga lah, Mas Akbar hari ini bisa ketemu dengan kami dan kami berhasil mewawancari beliau di Go Healthy. Dan sekarang Mas Akbar gimana perasaannya? Ya, perasaan saya baik aja ya. Di sesi ini saya siap berbagi. Siap berbagi. Harapan saya juga mungkin himbauan juga kepada pemirsa, pada teman-teman yang seusia dengan saya, jangan abai dengan kesehatan. Seberapa sehat pun Anda harus pesan Mas Boy tadi, 4 hal tadi. Ya, jaga terus kesehatan Anda, pola hidup Anda, olahraga Anda, istirahat Anda. Ya. Jangan abai, enggak itu bukan saya sehat-sehat kok, saya baru lari 1 kilo, 2 kilo, berarti saya sehat dong. Tidak. Selama Anda masih punya darah, masih punya pembuluh darah, Anda masih punya potensi untuk ya apa-apa tadi ya, kolesterol, tekanan darah tinggi. Benar. Ya, jadi harapan saya sehingga acara ini jadi bermakna, tolong yuk kita go healthy. Benar-benar menjaga kesehatan kita. Sehat dari sekarang. Sehat dari sekarang, ikuti acara-acara seperti ini luar biasa sekali. Ya. Terima kasih, Mas. Dan saya juga menyampaikan terima kasih saya kepada istri saya, ya, kepada keluarga istri, kepada keluarga saya, adik-adik saya, kakak saya, orang tua ibu saya yang masih hidup, yang masih ada, ya, yang memberikan support, yang memberikan dorongan bahwasanya kita akan melalui ini. Sembuh itu insya Allah pasti. Amin. Ya, selama kita ikhtiarkan, ya. Saya optimis, saya yakin itu, ya. Terima kasih juga buat Metro TV, banyak di luar sana yang tidak teredukasi hal-hal seperti ini. Mereka abai kepada kesehatannya, makan apa aja. Ya, kalau kita lihat di media sosial, orang semua yang enak-enak ya. sharing makan di mana, di foto, di apa. Itu benar, itu emang enak, nikmat gitu ya. Mau seafood lah, mau segala macam jeroan lah. Ya. Tapi dampak kepada kesehatan kita, kalau bisa bicara dulu kepada makanan kita, hey, Anda memberikan dampak baik atau tidak kepada tubuh saya nanti. Baru Anda konsumsi. Benar. Pemirsa, kalau Anda menerima informasi dan motivasi dari orang yang sehat-sehat aja, tadi itu omongannya Mas Akbar, kalau beliau sehat-sehat aja, biasa. Perhatikan ini baik-baik, perhatikan ini baik-baik. Lihat pemirsa, ini yang maksimal yang bisa dilakukan. Jangan paksa Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi saya hanya ingin tahu bahwa Mas Akbar belum dalam keadaan normal pemirsa. Inilah penyintas stroke yang menyesali apa yang dia lakukan di masa lalu itu keliru dalam hal pola hidup. Tapi Mas Akbar, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Segala sesuatu indah pada masanya. Dan kami percaya apa yang Mas Akbar sudah tampilkan hari ini adalah kekuatan bagi banyak orang
sekaligus pahala buat Mas Akbar. Pemirsa, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Jangan sampai terjadi stroke. Oleh karena itu, jaga dong darah kita jangan kental. Apa? Jangan kolesterolnya tinggi. Jangan tensinya tinggi. Jangan gulanya tinggi. Pola hidup yang sehat, jalankan pola hidup sehat. Memang sulit, kita tahu. Tapi itu bisa diupayakan. Lalu kalau dokter sudah memberikan obat, konsumsi obat dengan teratur. Dan gunakan teknologi yang memang sudah terbukti, yang memang sudah dikembangkan dari tahun 60-an sampai sekarang, khusus untuk membuat darah kita tidak kental, khusus membuat pembuluh darah kita tidak kaku, yaitu teknologi laser. Ya, dan sekarang dikembangkan kembali teknologi laser itu kan terus-terusan dikembangkan, yaitu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, stimulasi elektrik pada saraf dan otot-otot khususnya bagi penderita stroke. Mantap. Ya, seperti yang dialami oleh Pak Akbar ini. Oke, berarti sekarang sudah saatnya Mas Akbar menggunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darahnya Sudah dan waktunya. juga teknologi NMES untuk mempercepat proses pemulihan. Benar ya Mas Boyke ya, udah saatnya nih Mas Akbar. Tapi sekarang saya mau kasih lihat nih Mas Akbar nih, ada masyarakat Indonesia yang juga pernah terserang stroke atau pernah terkena stroke, tapi saat ini kondisinya sudah meningkat dan kembali pulih karena menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Kiranya cerita tadi menjadi motivasi bagi kita semua, terutama untuk Mas Akbar dan keluarga. Harapan tidak boleh hilang. Selalu ada pengharapan untuk pulih dari keadaan yang buruk sekalipun. Terima kasih semuanya. Mantap sekali. Mas Boyke, terima kasih Mas Akbar. Sehat terus ya Mas. Salam buat keluarga di rumah. Ayo kita terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat. Kita cegah komplikasinya, atasi masalahnya dari sekarang. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Oh, kalau ini sih gilirannya Mas Panji yang akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, ingatlah bahwa selalu ada harapan. Mari bersama kita manfaatkan teknologi yang tepat untuk membantu meningkatkan kesehatan kita dan juga keluarga. Oleh karena itu, pilihlah alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti Ako Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Penggunaannya juga mudah, cukup 2 kali saja dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh keluarga. Satu keluarga bisa menjadi lebih sehat, tentunya jadi lebih hemat. Pemirsa, kami dari Gogomall bukanlah perusahaan MLM ya, tapi kami adalah perusahaan yang berkomitmen, berdedikasi, supaya bisa membantu memudahkan upaya Anda dan keluarga untuk sehat bisa menjadi lebih mudah dan juga praktis. Untuk itulah kenapa kami hadirkan Dr. Laser ke Indonesia sejak tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dr. Laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi-teknologi terbaru. Untuk itulah kami persembahkan kepada Anda Ako Laser Premium yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan teknologi NMES untuk membantu melengkapi upaya sehat Anda dan keluarga. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat. Ambil handphone Anda hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa merasakan manfaat terbaik dari Ako Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser.